Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melinda Azza Wuzali dengan nomor induk mahasiswa 1714290046, program studi manajemen S1. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Pengaruh Motivasi Kerja, Stabilitas Emosional, dan juga Konflik Kerja terhadap Produktivitas Kerja pada Karyawan Kantor Pusat AJB Bumi Putra 1912. Adapun latar belakang dari skripsi saya ini yaitu sumber daya manusia atau SDM merupakan faktor yang mampu menunjukkan keunggulan kompetitif dan mensinergikan sumber daya yang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Dengan pengembangan atau pengelolaan SDM yang baik, maka dengan mudah seorang karyawan dapat menghadapi dan menyelesaikan tuntutan tugas baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Asuransi Jiwa Bersama atau AJB Bumi Putra 1912 merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa di Indonesia. Lebih dari 1 abad telah dilalui, tepatnya dari tahun pemerintahan Belanda 1912 sampai saat ini telah terhitung 109 tahun AJB Bumi Putra 1912 mengarungi dunia peransuransian yang semakin berkembang dengan teknologi serta kompetitor-kompetitor yang ada. Tidak selalu mulus, kantor pusat AJB Bumi Putra 1912 juga memiliki masalah. Berikut latar belakang masalahnya. Yang pertama, motivasi kerja yang menurun yang bisa terjadi karena kurang mendukungnya fasilitas kantor dan juga tunjangan yang ada. Lalu yang kedua, kestabilan emosional yang terganggu karena menurunnya motivasi kerja yang diberikan perusahaan pada karyawan kantor pusat AJB Bumi Putra 1912. Lalu, konflik yang terjadi dalam perusahaan yang tidak terselesaikan dengan baik juga menjadi masalah. Dan yang terakhir, produktivitas kerja karyawan kantor pusat AJB Bumi Putra 1912 juga menurun. Kemudian yang selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama adalah apakah terdapat pengaruh antara motivasi kerja terhadap produktivitas kerja karyawan di kantor pusat AJB Bumi Putra 1912. Lalu yang kedua, apakah terdapat pengaruh antara stabilitas emosional terhadap produktivitas kerja karyawan di kantor pusat AJB Bumi Putra 1912? Lalu rumusan masalah yang ketiga adalah apakah terdapat pengaruh antara konflik kerja terhadap produktivitas kerja pada kantor pusat AJB Bumi Putra 1912? Lalu yang terakhir, apakah terdapat pengaruh motivasi kerja, stabilitas emosional, dan juga konflik kerja secara bersama-sama terhadap produktivitas kerja karyawan di kantor pusat AJB Bumi Putra 1912. Lalu yang selanjutnya adalah tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian dalam skripsi ini yaitu yang pertama, mengetahui bagaimana pengaruh motivasi kerja terhadap produktivitas kerja karyawan kantor pusat AJB Bumi Putra 1912. Lalu yang kedua, mengetahui bagaimana pengaruh stabilitas emosional terhadap produktivitas kerja karyawan kantor pusat AJB Bumi Putra 1912. Lalu yang ketiga, mengetahui bagaimana pengaruh konflik kerja terhadap produktivitas kerja karyawan kantor pusat AJB Bumi Putra 1912. Lalu yang terakhir, mengetahui bagaimana pengaruh motivasi kerja, stabilitas emosional, dan juga konflik kerja secara bersama-sama terhadap produktivitas kerja pada kantor pusat AJB Bumi Putra 1912. Kemudian pada skripsi ini juga ada landasan teori. Landasan teori yang pertama yaitu pada motivasi kerja. Menurut Hasibuan tahun 2014 mengatakan motivasi adalah pemberian daya penggerak yang menciptakan gairah kerja seseorang agar mereka mau bekerja sama, bekerja efektif, dan berintegrasi dengan segala daya upayanya untuk mencapai kepuasan yang diinginkan. Lalu yang selanjutnya adalah stabilitas emosional. Menurut McRae dan juga Costa tahun 1986, sumber daya manusia dengan tingkat stabilitas emosional yang tinggi cenderung tidak akan merasa gelisah, tidak aman, tertekan, takut, dan gugup, sehingga mereka akan cenderung kurang memikirkan aspek negatif dari situasi mereka dalam suatu organisasi. Maka, kecenderungan untuk mengalami tidak tercapainya produktivitas kerja yang maksimal akan berkurang jika dalam keadaan stabilitas emosional yang tinggi.
Lalu yang selanjutnya ada konflik kerja. Menurut Handoko tahun 2017, konflik organisasi adalah ketidaksesuaian antara dua atau lebih anggota-anggota atau kelompok-kelompok organisasi yang timbul karena adanya kenyataan bahwa mereka harus membagi sumber daya yang terbatas atau kegiatan-kegiatan kerja dan atau karena kenyataan bahwa mereka mempunyai perbedaan status, tujuan, nilai, atau persepsi. Lalu yang terakhir adalah produktivitas kerja. Menurut Sinungan dalam Busro tahun 2018, produktivitas kerja merupakan kemampuan seseorang atau sekelompok orang untuk menghasilkan barang dan jasa dalam waktu tertentu yang telah ditentukan oleh atau sesuai dengan rencana. Kemudian yang selanjutnya kita beralih ke kerangka pemikiran dan juga hipotesis. Seperti yang bisa dilihat dalam gambar ini, adapun hipotesis yang bisa digambarkan adalah hipotesis pertama, yaitu motivasi kerja atau X1 berpengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja atau Y, kantor pusat AJB Bumi Putra 1912. Lalu hipotesis yang kedua, stabilitas emosional atau X2 berpengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja atau Y pada kantor pusat AJB Bumi Putra 1912. Lalu hipotesis yang ketiga adalah konflik kerja atau X3 berpengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja atau Y, kantor pusat Bumi Putra 1912. Lalu yang terakhir, hipotesis yang keempat, yaitu motivasi kerja, stabilitas emosional, dan juga konflik kerja berpengaruh secara simultan terhadap produktivitas kerja kantor pusat AJB Bumi Putra 1912. Lalu yang selanjutnya ada metodologi penelitian. Metodologi penelitian yang diambil pada skripsi kali ini yaitu penelitian opini atau opinion research. Merupakan penelitian terhadap fakta berupa opini atau pendapat orang atau responden. Data yang diteliti dapat berupa pendapat responden secara individu atau secara kelompok. Kemudian objek penelitian. Penulis mengadakan penelitian pada karyawan kantor pusat AJB Bumi Putra 1912. Kemudian ada populasi dan juga sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan kantor pusat AJB Bumi Putra 1912 yang berjumlah 100 orang. Dan sampel yang diambil pada penelitian ini sebanyak 42. Yang selanjutnya ada sumber data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan juga data sekunder. Kemudian ada teknik pengumpulan data. Adapun teknik yang digunakan adalah metode survei atau kuesioner dan juga metode observasi atau observasi langsung oleh peneliti. Dan yang terakhir pengolahan data. Pengolahan data pada skripsi ini menggunakan program XPSS versi 26. Kemudian yang selanjutnya ada hasil penelitian. Yang pertama ada hasil penelitian uji koefisien korelasi variabel X1 terhadap variabel Y. Hasilnya adalah 0,454 yang berarti positif dan sedang. Lalu ada variabel X2 terhadap variabel Y. Hasilnya adalah 0,387 yang berarti positif dan rendah. Lalu yang ketiga ada variabel X3 terhadap variabel Y, yaitu hasilnya 0,537 atau yang berarti positif dan sedang. Lalu yang terakhir ada variabel X1, X2, dan X3 terhadap variabel Y, yaitu hasilnya 0,826 atau yang berarti positif dan sangat kuat. Lalu yang selanjutnya ada uji determinasi. Hasil dari uji determinasi variabel X1, X2, dan X3 terhadap variabel Y adalah 0,657 atau setara dengan 65,7%. Lalu yang selanjutnya ada uji regresi, yaitu hasil variabel X1, X2, dan X3 terhadap variabel Y adalah Y sama dengan 14,857 plus 0,190 X1 plus 0,278 X2 plus 0,264 X3. Lalu yang selanjutnya ada uji T, yaitu hasil dari T hitung adalah hasil T hitung dari variabel X1 terhadap variabel Y adalah 3,139 lebih besar daripada T tabel, yaitu
2,002 dan signifikan variabel X1 terhadap variabel Y adalah 0,03 yang mana lebih kecil daripada 0,05. Jadi dapat diartikan H0 ditolak dan H1 diterima. Kemudian yang selanjutnya, hasil uji T dari variabel X2 dan terhadap variabel Y adalah T hitung dari X2 2,590 lebih besar daripada T tabel 2,002 dan signifikannya adalah 0,014 yang mana lebih kecil daripada 0,05. Jadi dapat dikatakan bahwa H0 ditolak dan H2 diterima. Kemudian yang selanjutnya ada hasil uji T variabel terhadap variabel Y, yaitu T hitung dari variabel X3 adalah 3,925 lebih besar daripada T tabel, yaitu 2,002 dan signifikansinya 0,000 yang mana itu lebih kecil daripada 0,05. Jadi dapat dikatakan bahwa H0 ditolak dan H3 diterima. Kemudian yang selanjutnya ada uji F. Uji F ini yaitu variabel X1, X2, X3 terhadap variabel Y. Hasil dari F hitung adalah 27,202 lebih besar daripada F tabel, yaitu 2,85 dan signifikansinya adalah 0,000 yang mana lebih kecil daripada 0,05. Jadi dapat dikatakan bahwa H0 ditolak dan H4 diterima. Kemudian kita beralih ke kesimpulan. Hasil uji T menunjukkan bahwa terdapat pengaruh secara signifikan variabel motivasi kerja terhadap produktivitas kerja. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji T variabel motivasi kerja yang memperoleh T hitung sebesar 3,139 ini menunjukkan bahwa T hitung lebih besar daripada T tabel, yaitu T hitung 3,139 dan T tabel 2,022 dengan signifikansi 0,003. Kemudian yang kedua adalah hasil uji T menunjukkan bahwa terdapat secara signifikan variabel stabilitas emosional terhadap produktivitas kerja. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji T variabel stabilitas emosional yang memperoleh T hitung sebesar 2,590. Hasil ini menunjukkan bahwa T hitung lebih besar daripada T tabel, yang mana T tabel itu adalah 2,022 dengan signifikansi 0,14. Hasil uji T, kemudian yang selanjutnya hasil uji T menunjukkan bahwa terdapat pengaruh secara signifikan variabel konflik kerja terhadap produktivitas kerja. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji T variabel konflik kerja yang memperoleh T hitung sebesar 3,925. Hasil ini menunjukkan bahwa T hitung lebih besar dari T tabel, yang mana T tabel ini sebesar 2,022 dengan signifikansi 0,000. Kemudian yang terakhir adalah hasil uji F menunjukkan bahwa motivasi kerja, stabilitas emosional, dan juga konflik kerja secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja pada karyawan kantor pusat AJB Bumi Putra 1912 yang dibuktikan dengan F hitung sebesar 27,202 yang mana F hitung lebih besar daripada F tabel, yang mana F tabel ini adalah 2,85 dengan signifikansi 0,000. Maka dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H4 diterima. Kemudian selanjutnya ada saran. Saran yang pertama adalah perusahaan diharapkan dapat meningkatkan motivasi kerja dengan memberi perhatian lebih kepada karyawan dari kalangan supervisi atau para atasan agar membentuk tim yang solid dan loyal untuk perusahaan. Motivasi yang terus terpacu dalam diri tentu saja akan memperbaiki produktivitas karyawan. Lalu,
Saran yang kedua adalah perusahaan diharapkan dapat mengembangkan stabilitas emosional para karyawannya melalui seminar atau talk show mengenai perkenalan mental health dan kestabilan emosional agar lebih mudah mengontrol emosi yang keluar dan akan diutarakan pada para karyawan. Dengan adanya kestabilan emosional, karyawan dapat lebih fokus pada satu tujuan dalam mengerjakan sesuatu. Lalu saran yang ketiga, perusahaan dapat memfasilitasi karyawan yang sedang berselisih paham maupun konflik batin melalui konsultasi dan juga mediasi. Konflik yang terjadi di lingkungan perusahaan, dengan demikian, produktivitas akan meningkat. Lalu saran yang terakhir, bagi para pembaca dan juga peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini bisa dijadikan referensi untuk peneliti yang akan datang dengan menggunakan variabel-variabel populasi dan juga sampel yang berbeda. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.